Oke, lanjut. Kita bisa sambil ngejar ini juga materi ya. Sebenarnya banyak banget gitu, saya jadi bingung juga karena ngejelasin dari bawah. Oke, tadi kan cash turnover atau rasio perputaran kas itu untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja gitu perusahaan. Jadi adik-adik nih, kalau punya bisnis mau nggak mau kita harus ada pengertian ini juga. Mau nggak mau adik-adik harus coba buat. Walaupun belum ada sebesar mereka. Tapi adik-adik harus bisa memilah ini mana yang kas, mana uang yang piutang. Nanti kita kan juga ada untuk aset. Nah, itu kita harus analisa tuh. Kira-kira kita dapat bayar utang apa enggak perusahaannya. Kita dapat bayar pekerja berapa. Karena untuk menghitung jumlah karyawan aja, itu kita harus analisa baik-baik adik-adik. Jadi, em, contoh, kemarin tuh saya habis jalan nih di beberapa negara gitu ya. Kemarin saya kemana ya? Oh, kemarin saya ke Jepang gitu ya. Jadi itu ada yang jual kopi yang dia juga yang bikin kopinya, dia juga yang dia juga jadi apa namanya? Kasirnya, dia juga yang sorry, dia juga yang handle semuanya gitu, cuman satu orang gitu. Bisa karena memang si peke- eh, pegawainya itu atau si pemberi pekerja ini hanya bisa membayar satu pegawai dan mereka juga menghitung berapa kira-kira yang memang mampu membayar tenaga kerjanya tersebut gitu. Jadi kenapa alasannya sekarang makin susah? Karena gimana ya? Kita sebagai misalkan pembisnis, kita juga mikir kira-kira nih mampu nutup nggak gitu. Padahal ya adik-adik, kalau adik-adik tahu, kalau kita lihat di Alfa Indomaret, saya beberapa teman saya punya investasi untuk di Alfa Indomaret itu ya. Modalnya misalkan anggaplah modal 1,5 M, tapi atau 400 juta lah, ada tergantung wilayah. Ditaruh tenaga kerja dibayar UMR gitu ya, UMR setempat. Dari seluruh keuntungan pembayaran yang kecil-kecil itu mereka untungnya paling cuma 1.000 2.000 gitu ya. Dari yang memang kita beli. Itu sebenarnya pendapatannya nggak lebih dari eh, 6 juta per bulan, 6 juta 7 juta gitu. Mereka cuma dapat segitu. Padahal ada yang cuman bayar 2 juta karena harus bayar sewa, harus bayar listrik, harus bayar tenaga kerja gitu ya. Mereka eh, intinya invest pokoknya dapat sekian juta per bulan gitu. Dari investasi sekian. Jadi mereka ngitung-ngitung nih kalau kita taruh di reksadana, kita cuma dapat misalkan 7%, 8%. Kalau kita di saham, kita tergantung sahamnya sama mana, kadang naik turun, kadang rugi yang di pembelian. Kemudian kalau misalkan kita invest di bisnis, apakah bisnis itu berjalan well atau nanti malah ada kenaikan untuk listrik ataupun upah dan lain-lain. Jadi memang ada perhitungannya di situ adik-adik. Nah, dari situ juga kita harus dari rasio perputaran kas ini kita bisa hitung kira-kira kita menghasilkan laba apa enggak gitu ya. Jadi untuk membiayai penjualan tersebut. Nah, rumusnya ini cash turnover sama dengan penjualan dibagi rata-rata kas. Rata-rata kas kita bisa dapat dari sini. Nah, jadi cash turnover atau penjualan eh, dibagi rata-rata kas. Jadi penjualan dibagi sama rata-rata kas yang ada gitu. Caranya gimana? Kalau kayak gini pasti bingung. Yang mana nih penjualan? Yang mana rata-rata kas? Nah, kita bisa lihat dari capturean ini. Sebenarnya tadi saya mau iseng nyuruh siapa satu. Tapi pasti udah baca ya. Saya udah share. Mau iseng, ayo isi gitu. Sebenarnya kalau saya deket mah saya datengin. Jauh sih ya kita. Hmm, oke. Jadi cash turnover
sama dengan penjualan dibagi rata-rata kas. Coba kita cari penjualan, di mana penjualan gitu ya. Penjualan itu adalah penjualan bersih. Tara. Kita bisa lihat di penjualan ini adalah 35. Nah, udah pinter nih, art. Orang ekonomi nih. Oke, nah penjualan bersih kita dari rata-rata kas gitu ya. Rata-rata kas itu berapa? Rata-rata itu kan adalah yang memang kita bagi dua gitu ya dari yang tahun sebelumnya gitu. Caranya kita bisa lihat kas dan setara kas awal tahun 2024. Nah, kita bisa lihat nih ya, di mana nih, di mana nih. Nah, kita bisa lihat kas, kasnya, kas setara kas nih. Ada di data ini. Kas dan setara kas pada awal tahun. Nih, awal tahun di 2024 adalah 1.020.598. Atau di akhir tahun 2023 ya kita bisa lihatnya. Kalau datanya nggak ada. Nah, kas setara awal kas tahun 2023 kita tinggal taruh dulu. Ini udah dapet, ini dapet ya. Ini adalah penjualan sama dengan penjualan bersih. Nah, kalau rata-rata kas setara awal tahun di 2024, ya ini udah ada datanya, dan akhir tahun. Akhir tahun itu adalah 671.180. Kita taruh di sini, gitu ya. Nah, kita bisa dapat rata-rata kas dari dibagi dari awal tahun sama akhir tahun. Awal tahun ditambah akhir tahun dibagi 2 sama dengan 845.889. Nah, kita bisa nih baru ngitung si cash turnover-nya. Cash turnover-nya dari 2024 berarti penjualan, kan penjualan adalah penjualan bersih ya, dan rata-rata kasnya. Jadi dari 35.138.643 dibagi 85.845.889 sama dengan 41,54. Nah, pengertiannya tadi, nah, kita bisa lihat ke depan dulu. Nah, kalau nilai rasio berapa besar perputarannya, kita bisa lihat nilai rasio perputaran kas yang meningkat menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik. Namun, nilai ini terlalu tinggi maka mengidentifikasi bahwa banyak kas yang menganggur di dalam perusahaannya. Jadi, eh kalau kita bisa lihat di Unilever ini, kasnya dalam 1 tahun berputar sebanyak 41,54 kali untuk mendukung aktivitas penjualannya. Sangat tinggi ya, karena kasnya memang dia dipakai semua, memang modalnya udah sedikit juga gitu ya. Tadi kan kita udah analisis bahwa buat buat keuangannya juga pembayaran utangnya sangat sedikit. Oleh karena itu dia juga lumayan tinggi, hampir setengahnya kasnya memang berputar terus-menerus gitu. Jadi juga apa ya? Dia bagus untuk pemakaian uang kasnya memang dipakai semua, tapi dia juga eh, banyak penurunan untuk kasnya karena memang banyak digunakan. Oleh karena itu takutnya dia nggak bisa bayar hutang yang seperti tadi. Jadi kalau kita bisa lihat ya agak mengerikan sih menurut saya gitu. Ah ini agak nyeplak ya maaf ah. Nah ini inventory to networking capital. Jadi inventory apa? Ada yang tahu bahasa Inggris? Penyimpanan, Bu. Ah pinter. Penyimpanan. Jadi penyimpanan untuk capital itu modal. Networking untuk pekerjaan. Jadi modal pekerjaan. Jadi penyimpanan untuk modal pekerjaan. Rasio yang digunakan ini untuk menyimpan eh, modal kerja perusahaan gitu ya. Semakin tinggi nilai
inventory ini gitu ya, semakin baik pula kinerja perusahaannya. Jadi biasanya nilai rasio inventory to net working capital ini yang tidak baik adalah di atas 12%. Jadi kalau misalkan rasionya kurang dari 12%, perusahaannya ini eh, mengalami efisiensi yang baik gitu. Jadi kalau kurang, dia efisiensinya bagus gitu. Tapi kalau tinggi, berarti dia belum efisiensi dengan baik. Setahu saya Unilever udah mulai efisiensi, pasti dia nilainya sangat-sangat efisiensi karena memang mengalami gonjang-ganjing lah gitu ya. Kalau kita lihat dari datanya yang sebelumnya. Nah, rumusnya untuk INWC ini atau Inventory to Net Working Capital, persediaan dibagi aktiva lancar dikurang utang lancar. Tadi sebenarnya aktiva lancar kita udah dapet ya di awal-awal, jadi kita nggak perlu terlalu banyak ngitung seperti kas-kas dan lain-lainnya. Sebentar, kita coba next. Nah, ini data yang udah kita dapat. Emang udah ada semua ya di sebelumnya. Jadi, eh, cash turnover-nya berapa, kesimpulannya apa, kita bisa lihat. Nah, rumusnya tadi ini. Ya, kita ingat rumusnya aja. Kita cari persediaan yang mana sih? Persediaan tadi nih. Kita bisa lihat di sini. Adalah 25.505.852. Kita taruh dulu di sini. Kemudian kita ganti warna. Oke. Aktiva lancar. Aktiva lancar tadi apa? Aset lancar. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini. Adalah total jumlah aset lancarnya. Dikurang sama utang lancar. Utang lancar adalah tadi liabilitas. Nah, liabilitas jangka pendek. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah utang lancarnya. Jadi, adik-adik bisa lihat bahwa rumusnya kita masukkan INWC sama dengan persediaan dibagi aktiva lancar dikurang utang lancar ya. Kita tinggal masukin aja persediaan, ini persediaan, oh, aktiva lancar dikurang utang lancar. Nah, hasilnya minus adik-adik. Nah, kalau kita kaliin 100% biar kita enak pakai persentase, berarti PT Unilever memiliki rasio kurang dari 12%, yaitu minus 38,2%. Maka kondisi perusahaan sedang melakukan efisiensi yang sangat tinggi adik-adik. Yaitu, kalau kita udah lihat kayak gini adik-adik, jangan investasilah di sini. Karena mungkin ada nanti dar-der-der lah pengambilan keputusannya. Ya kayak kemarin saya bilang di 2025-nya pasti banyak PHK nih. Bener. Kemarin beritanya awal apa sebelum Lebaran ya 2025 ada PHK besar-besaran di perusahaan ini. Nah, oke, kita yang itu sudah. Ada yang mau bertanya untuk inventory net working capital sebelum kita masuk ke penjelasan tugas individu. Dapat dipahami ya? Kan datanya udah ada. Terus kemudian kita tinggal masukin aja datanya. Oke, kita masuk ke tugas individu. Nah, ini sebenarnya saya cuma mau ngetes aja agar adik-adik dapat tahu dulu gimana cara untuk perhitungannya. Nah, di sini kita bisa ambil dari datanya, saya udah kasih di sini. Saya taruh di Google Drive. Tinggal ngambil datanya ke Google Drive-nya. Jadi saya nggak usah nyari-nyari, saya udah kasih. Ini ada contoh dari PT Hutama Karya punya pemerintah, bukan TBK, tapi Persero. Kalau TBK tadi itu adalah pihak swasta, kalau Persero pihak dari BUMN ya, punya pemerintah. Nah, di sini saya udah share ada di tahun 2024
ini 23 ya. Makanya tadi saya bilang, ntar di tahun 2025 kita udah bisa lihat nih data untuk keuangannya. Biasanya dia di 31 Desember keluar untuk keuangannya dari suatu perusahaan. Nah, di sini kita bentar bisa dapat. Nah, di sini ada liabilitas, ada aset. Nah, nanti adik-adik bisa lihat bagian-bagian keuangannya. Nah, dari sini kita masuk lagi setelah adik-adik sudah mendownload eh, mungkin laporan keuangannya, kita bisa hitung untuk perhitungan yang tadi kita sudah jelaskan, current ratio, quick ratio, cash turnover, inventory to net working capital. Jadi berapa sih dari si PT dan apa kesimpulannya untuk PT Hutama Karya ini gitu. Jadi adik-adik bisa melihat data ini gitu. Jadi ini ya tugasnya. Jadi nanti bisa ditulis rapi untuk mendapatkan. Jadi jangan sampai tulisannya sama nih, terus kemudian difoto ternyata sama persis. Kalau kayak gitu saya bisa nilai mungkin dapat tugasnya bisa nilainya jelek gitu ya. Jadi dimohon untuk menulis masing-masing walaupun mencontek dengan temannya setidaknya adik-adik bisa menulis membacanya juga. Jadi mau nggak mau adik-adik juga bisa mengerjakan eh, tugasnya tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Tidak, Ibu. jadi tulis nanti difoto atau di scan terserah kertasnya. Alasan kenapa? Karena kalau misalkan kita ngitungnya lewat dari komputer aja, misalkan contohnya kayak gini ya, kayak gini. Antar adik-adik nggak masuk di otak gitu. Jadi saya lebih ke sistem untuk penulisan. Nah, agar juga berbeda. Kalau misalkan kemarin gitu nggak nulis gitu ya. Seenggaknya walaupun yang nyontek nggak langsung copy paste, minta file Excel aja. Jadi saya harap adik-adik bisa untuk mengerjakan nanti rapi ya tulisannya jangan yang nggak bisa dibaca gitu. Jadi saya harap nanti bisa difoto terus langsung upload aja di LMS-nya. Untuk ini kalau nggak salah sih kayaknya untuk ini bisalah satu dua lembar gitu atau satu lembar yang gede untuk HVS gitu atau apa terserah adik-adik di mana pokoknya bisa dibaca sama fotonya jelas dan scannya atau scannya gitu di handphone udah bisa lah ya foto cekrek gitu ya. Ini adalah soalnya jadi nanti adik-adik bisa untuk ambil datanya di Google Drive analisis untuk PT Hutama Karya ini di tahun 2024. Nanti the next kita akan ada tugas kelompok. Tugas kelompoknya kita analisis karena ini cuman tugas individu ya, jadi sedikit nggak terlalu banyak. Tapi nanti tugas kelompok adik-adik akan analisa lumayan banyak jenis-jenis semua jenis rasio ini karena untuk yang pertemuan hari ini kita rasio likuiditas dulu. Nanti kita akan ada rasio solvabilitas, aktivitas, sama profitabilitas. Nanti kita akan ada contohin, kita cari datanya. Ya memang lamanya itu biasanya cari data di em, laporan keuangan yang sebanyak ini. Gitu. Biasanya ini di mana ya? Ini di mana ya? Kalau memang yang masih awam memang agak lebih lama dibanding memang yang sudah biasa mengerjakan. Jadi adik-adik one day, wah saya mau jadi investor, wah saya baru calon investor. Jadi investnya nggak yang salah gitu ya, menurut saya. Jadi adik-adik harus hati-hati. Gitu. Ini saya misalkan teranalisa satu perusahaan, kita lihat ke depannya nggak bagus nih perusahaan jangan dibeli deh. Gitu. Misalkan lagi digoreng gitu ya suatu perusahaan. Kemarin apa ya? Emasnya punya Sandiaga Uno, Amas kalau nggak salah. Eh, TBK gitu ya. Itu menurut saya dari laporan keuangannya belum ada. Saya belum bisa analisis. Itu masih digoreng-goreng gitu. Terus tiba-tiba langsung zet gitu turun. Karena kita masih belum bisa analisis nih keuangan yang sebelum-sebelumnya oke nggak. Atau dia cuma mau nyari modal aja di depan buat investasi. Kemudian mereka tarik eh, uangnya untuk pembayaran piutang. Kan kita ngeri ya untuk itu. Jadi itu high risk banget sih untuk
seorang investor yang mau memulai gitu. Saya harap adik-adik jangan sampai salah. Karena saya pun dulu pernah salah di Goto. Saya beli dulu masih seribuan gitu. Sekarang cuma 50 perak gitu. Kalau sekarang 70 deh kalau nggak salah. Jadi saya rugi tuh lumayan. Ya itu saya cuman masa sih dia bagus nih ke depannya gitu. Tapi saya nggak analisis keuangannya terlebih dahulu. Ternyata banyak em, mereka itu handle untuk penggorengan itu gitu. Di em, modal-modal untuk em, diskon-diskon ternyata banyak. Jadi mereka ada membakar uang dari untuk marketing itu. Jadi harus hati-hati adik-adik gitu. Oke, mungkin pertemuan hari ini singkat. Jadi adik-adik bisa udah mulai mengerjakan tugas individunya. Saya nggak mau ngambil waktu banyak untuk adik-adik, tapi bisa lah setelah ini adik-adik bisa mengerjakan untuk tugas individunya. Untuk tugas kelompoknya saya share nanti adik-adik bisa untuk melihat ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang nggak, Bu, saya maunya tugas kelompok, saya maunya nanti minggu depan tugas kelompoknya saya maunya eh, sama teman saya aja nggak mau dipilihin gitu. Karena kemarin bener-bener 50-50 ya kita tugas kelompoknya eh, ya beda dikit lah 13-14 yang milih gitu. Oke, nih jadi kita ada banyak nih ya besok untuk tugas kelompok kita ada rasio solvabilitas. Ini saya nggak banyak contohnya tapi karena banyak gitu ya. Jadi nanti kita running langsung di tempat aja untuk analisis keuangannya. Kemudian rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Jadi ini dia itu mengandung profit nggak sih si perusahaan ini? Kita nggak hanya, tapi biasanya tadi liabilitas ini yang pertama kalau kita mau jadi investor, dia oke nggak nih bayar utang? Kita udah bisa lihat nih perusahaan ini oke apa enggak di tahap awal. Makanya saya agak nekenin ke sini untuk rasio likuiditas gitu. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya atau untuk laporannya atau yang lainnya untuk hari ini? Ya, ntar lah, tanyain aja ya. Kalau masih bingung pas ngerjain tugas, mungkin sekarang enggak Bu, cukup cukup pas kerjain tugas bingung nih Bu, saya gimana gitu. Pasti gitu. Nggak apa-apa, tanya aja di WhatsApp ya, di grupnya gitu ya. Grup Bu, kalau ini gimana? Kita diskusi aja sekelas nggak apa-apa. Oke? Iya, Ibu. Oke, nanti minggu depan mungkin saya sudah ini saya udah ada untuk tugasnya. Ntar minggu depan ya, tapi minggu depan lagi. Jadi nanti ini kelihatan nggak ya? Oke. Nah, ini ada saya bikin untuk bisnis digital, saya bagi dua kelompok. Nah, saya udah pilih nih, ada PT Global Digital Niaga sama PT Goto Gojek Tokopedia. Global Digital Niaga itu PT-nya PT Blibli ya adik-adik. Jadi kan namanya bisnis digital. Jadi saya milihnya em, Bibli. Ntar adik-adik bisa untuk analisa. Saya acak lah untuk tugas kelompoknya. Kalau yang satunya mungkin Goto. Nanti kita bisa lihat. Nah, untuk pariwisata karena lebih banyak saya kemarin kan ada 16 ya. 16 peserta, saya udah pilih 3. Ini kok Pak Jakarta Setia Budi Nasional lagi sih. Kayaknya salah deh. Em, oke, ini Setia Budi Nasional. Oh, kedua. Ntar satu lagi saya cari lagi. Jadi ada 3 PT. Ini kayak salah nyimpen nih saya 2. Jadi ntar ada PT Panorama Sentra Wisata, Jakarta Setiabudi Internasional. Dia tuh kayak apa ya? JCC gitu. Kayak semacam untuk bidang-bidang pariwisata. Jadi dia itu handle hotel, dia handle stadion, dia handle macam-macam. Sarana sentra wisata juga. Jadi nanti nggak cuman hotel ternyata pariwisata, ternyata banyak lagi. Dia punya cottage, dia punya jalan dan lain-lain. Jadi
Disitulah. Ini saya kayaknya saya salah nyimpen deh kemarin. Oke, jadi 2 kali tuh. Ntar ya kita cari lagi satu untuk adik-adik. Oke, di sini mungkin sudah jelas ya. Untuk tugasnya bisa dikerjakan dari sekarang. Nanti deadline-nya seminggu. Kalau nggak salah, sebentar saya cek dulu. Saya cek dulu deadline-nya. Kalau nggak salah. hmm, untuk hari ini tugas individunya deadline-nya sampai 12 November. Ya, oke. Oke, ada yang mau bertanya? Sudah. Silakan Ibu. Oh, Silakan Bu. oke, bisa dikerjakan ya. Gampang. Kita masih masuk ke yang Ya, tahap Bu. awal. Oke, terima kasih banyak. Mungkin sampai di sini. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau misalkan ada yang tidak dimengerti, kita bisa dengan sinyal, kita bisa untuk review lagi. Nanti saya akan upload sih di YouTube. Oke? Kalau misalnya, bingung nih tadi, saya ada upload di YouTube. Tenang, Ya, Bu. aman. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Terima minggu kasih, depan. Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih Ya, Bu. Bu. Baik Bu. Oke. Kasih Bu. Terima kasih.